Pemirsa, Anda menyaksikan TechBiz. Samsung resmi meluncurkan Galaxy Z Fold 7 versi khusus untuk pengguna bisnis yang diluncurkan pertama kali di Jerman. Desainnya tetap ultra sleek dengan ketebalan hanya 8,9 mm ketika dilipat dengan berat 215 gram dan dilengkapi dengan Armor Flex Hinge generasi ketiga. Samsung memperkenalkan Galaxy Z Fold 7 Enterprise Edition, versi khusus untuk pengguna bisnis yang diluncurkan pertama kali di Jerman dengan konfigurasi 512GB Jet Black dan garansi resmi selama 3 tahun. Perangkat ini juga mencakup paket Samsung Knox Suite gratis selama 1 tahun untuk kemudahan manajemen perangkat di lingkungan perusahaan. Meski ditujukan untuk korporat, spesifikasi hardware-nya identik dengan versi consumer, layar Dynamic AMOLED 2x8 inch QXGA Plus dengan 120 Hz, prosesor Snapdragon 8 Elite, serta kamera 200 MP dan baterai 4400 mAh dengan pengisian 25 Watt dan fast wireless charging. Desainnya tetap ultra sleek dengan ketebalan hanya 8,9 mm ketika dilipat, dengan berat 215 gram dan dilengkapi dengan Armor Flexing generasi ketiga, Ultra Thin Glass, serta armor aluminium untuk durabilitas tinggi hingga 500.000 lipatan. Menjalankan One UI 8 berbasis Android 16, perangkat ini mendukung fitur Galaxy AI seperti Live Translate, Gemini Live, Circle to Search, serta alat AI seperti Note Assist dan Drawing Assist untuk mempermudah tugas bisnis dan kolaborasi real time. Berbagai sumber ada Channel. Pemirsa, Anbernic resmi merilis RG 477M, konsol genggam retro berbodi metal yang dibekali dengan fitur modern dan performa yang tinggi. Perangkat ini menyasar pecinta game klasik yang ingin merasakan nostalgia dengan teknologi masa kini. Perusahaan teknologi Anbernic kembali mencuri perhatian para pencinta game retro dengan merilis konsol genggam terbaru mereka, RG 477M. Mengusung desain premium berbahan logam aluminium CNC, perangkat ini menjadi suksesor dari lini konsol retro populer mereka yang dikenal tangguh dan nyaman di genggaman. Peluncuran RG 477M sekaligus menandai seri ke-23 Anbernic yang menggunakan material metal, menawarkan estetika dan ketahanan dalam satu paket. RG 477M tampil memikat dengan layar sentuh 4,7 inci LTPS beresolusi 1280 x 960 dan refresh rate 120 Hz, sangat ideal untuk memainkan game klasik dengan format 4:3. Tampilan visual tajam ini ditopang oleh chip MediaTek Dimensity 8300, RAM LPDDR5 hingga 12GB, serta penyimpanan UFS 256GB. Sistem operasi Android 14 juga menjadi keunggulan tambahan, menjadikan RG 477M bukan hanya sebagai konsol game, namun juga perangkat hiburan serbaguna. Dari sisi fungsionalitas, RG 477M dilengkapi berbagai fitur canggih seperti pendingin aktif, giroskop, getaran dinamis, serta kemampuan output video melalui USB-C. Tak hanya itu, fitur AI seperti penerjemah real-time, panduan permainan instan, dan text-to-image memperkaya pengalaman bermain pengguna. Soal daya tahan, RG 477M dibekali baterai 5300 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 7 jam pemakaian dan mendukung pengisian cepat 27 Watt. Anbernic RG 477M ditawarkan dalam 2 varian, yaitu 8GB 128GB seharga $239,99 Amerika dan 12GB 256GB seharga $269,99 Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, LG kembali mengguncang pasar teknologi dengan peluncuran Cinebeam S, proyektor 4K Ultra Short Throw terkecil di dunia. Ukurannya mungil tapi kemampuannya luar biasa. Cukup ditempatkan 8 cm dari dinding, sudah bisa tampilkan layar hingga 100 inci. LG resmi memperkenalkan Cinebeam S, proyektor Ultra Short Throw 4K terkecil mereka.
Perangkat yang beratnya hanya 1,9 kg ini mampu menampilkan gambar 40 hingga 100 inci dalam jarak sangat dekat mulai dari 8,1 cm dari dinding. Cinebeam S mendukung resolusi 4K UHD dengan kecerahan 500 ANSI lumen serta cakupan warna 154% DCI-P3 dan kontras dinamis hingga 450.000 banding 1. Teknologi triple laser RGB memberikan reproduksi warna tajam dan akurat, ideal untuk menonton film di ruang redup. Perangkat ini dilengkapi speaker stereo built-in yang mendukung Dolby Atmos, menghasilkan audio menawan tanpa perangkat tambahan. Pengguna bisa langsung streaming dari Netflix, Disney Plus, atau platform lainnya via WebOS, lengkap dengan dukungan AirPlay 2, HDMI ERC, serta USB-C Power Delivery. Fitur-fitur pintar seperti Auto Screen Adjustment, Wall Color Adjustment, dan Screen Scaling dan Shifting memungkinkan penyesuaian otomatis tampilan bahkan pada dinding berwarna. Tidak perlu repot mengatur posisi unit, cukup pasang di dekat dinding, sistem akan otomatis mengoreksi gambar sesuai kondisi ruang. Pre-order tersedia di Australia dengan harga diskon $1.999 Amerika, sementara di Inggris mulai dari $1.099 pound sterling. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, mulai 2026, Lyft dan Baidu akan meluncurkan robot taksi bernama Apollo Go secara komersial di Jerman dan Inggris. Dengan potensi ribuan kendaraan melayani pengguna Eropa melalui platform FreeNow. Kerjasama ini menandai langkah besar ekspansi teknologi Baidu dan upaya Lyft memperluas operasional global meski menghadapi tantangan regulasi yang ketat. Lyft mengumumkan kolaborasi strategi dengan perusahaan teknologi Tiongkok Baidu untuk menghadirkan robot taksi Apollo Go di Eropa mulai 2026. Dimulai dari Jerman dan Inggris setelah mendapatkan izin dari regulator setempat. Skema operasionalnya akan memanfaatkan platform Lyft dan gambaran teknis kendaraan canggih dari Baidu. Peluncuran awal mencakup ribuan unit robot taksi RT6, kendaraan generasi ke-6 yang telah diuji secara komersil di 15 kota Tiongkok dengan lebih dari 11 juta perjalanan. Dua perusahaan menargetkan perluasan ke banyak negara Eropa dalam beberapa tahun mendatang dengan dukungan infrastruktur lokal. Dalam kemitraan ini, Lyft akan mengelola layanan pelanggan dan logistik armada melalui platform FreeNow. Sementara Baidu menyediakan teknologi otonomus, pengujian sistem, serta dukungan teknis kendaraan. Pendekatan ini memastikan model operasional yang aman, dapat dipercaya, dan mendukung transparansi privasi pengguna. Langkah ini mempertegas persaingan robot taksi global antara Lyft Baidu dengan Uber Waymo, serta Tesla dan Wayve yang juga menargetkan pasar Eropa 2006. Meskipun optimis, keberhasilan peluncuran bergantung pada izin operasional dari pemerintahan lokal, serta kesiapan aturan otomotif otonom. Berbagai sumber IDX Channel.